Itu keren, kehidupan dalam rencana Tuhan. The Beatles ini adalah sebuah band rock di Inggris, dibentuk di Liverpool pada tahun 1960. Terdiri dari John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, dan Ringo Starr. Mereka dianggap sebagai band yang paling berpengaruh di sepanjang masa dalam sejarah dunia ini. Dan mereka merupakan bagian penting dari perkembangan musik modern. Grup yang sangat berpengaruh bagi dunia ini berakhir pada tahun 1970. Hanya 10 tahun. Kenapa ya? Paul McCartney pernah menggambarkan bahwa hambatan psikologislah yang telah merusak kerjasama di The Beatles. Dia katakan, ketika saya akan membawakan sebuah lagu dan Anda bisa melihat John Lennon sedikit kaku, kurang nyaman. Hari berikutnya ketika dia akan membawakan sebuah lagu, maka saya akan menjadi kaku. Bibit kesombongan muncul setelah The Beatles menjadi terkenal. Roh persaingan di antara mereka pun muncul. Dan itu menghancurkan grup band yang hebat untuk selama-lamanya. Saudara, Lucifer mengalaminya. Dia istimewa di sorga. Dia penuh talenta. Dia pemimpin yang berkarisma. Tetapi semua keistimewaannya mendorong kepada perasaan sombong. Dan kesombongannya itu mendorong dia untuk menjadi begitu percaya diri. Sehingga Alkitab katakan dalam Yesaya 14 ayat 13 dan 14. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Saudara, kesombongan Lucifer membuat dia lupa diri. Benar-benar lupa diri. Bayangkan sampai-sampai Lucifer berani menantang Tuhan Allah pencipta. Kalau The Beatles pecah kongsi dari satu sama lain, Lucifer memutuskan untuk pecah kongsi dengan Tuhan. Kalau The Beatles hancur dan musnah, saudara, sadarkah Anda bahwa sorga juga terancam untuk musnah? Benar, saudara. Surga bisa kacau, kedamaian semesta terancam. Kalau Tuhan salah mengatasinya, maka semua orang, termasuk Tuhan, akan termakan oleh kesombongan, termakan oleh kepentingan diri, dan akhirnya dunia hanya akan menghasilkan kejahatan. Hancurlah surga, hancurlah alam semesta. Tetapi surga terbukti tetap kokoh. Bagaimana cara Tuhan mengatasi kesombongan dan kejahatan Lucifer? Filipi 2 ayat 5-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Dan mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Ini dia. Kerendahan hati Allah. Kerelaannya untuk berkorban. Kerelaannya untuk menanggung kehinaan sehina-hinanya. Itulah yang memupuskan aksi dan ambisi sombong iblis. Saudara, hingga sekarang ini kesombongan terus mendorong penyebaran dosa. Kita harus menjadi bagian yang menghentikan penyebarannya. Jadilah bagian sorga yang menghentikan dosa. Bagaimana caranya? Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Apa itu? Hidup dengan penuh kerendahan hati. Terimalah kehinaan demi kebenaran. Dan taatlah kepada Tuhan sampai mati. Bagaimanapun cara kematian itu. Itu